nggak ada BPJS. Semua ada BPJS. Ada Pak, tapi kan belum. Nggak ada yang perlu, kita udah catatkan 400 semua di rumah sakit kan. Udah Pak, saya Udah udah. di rumah sakit. Enggak Pak, benar. Saya Itu udah masuk dari puskesmas nggak? masuk. Tapi puskesmas kita udah rujukan. Saya udah ke situ. Nggak rujukan, dia rujuk kemana? Nggak mungkin kita rumah nggak ada BPJS. Kemarin, tapi sekarang anak saya udah koma. Saya udah bingung Pak. Makanya, ini dia bilang, sama saya santai aja. Ibu mau bohongin saya langsung tahu. Saya benar. Saya ngurus ini tuh dari tahun 2006. Makanya saya tahu perilaku orang. Orang bisa masalah, ibu masukin anak ke kelas yang bagus. Iya, Jadi ibu tahu nggak cara saya membedakan? Saya ngerti orang tua kalau sakit, kita mau kasih anak terbaik. Nyawa kita pun kita mau kasih. Saya ngerti sekali. Itu yang selalu masalah. Jadi gini Bu, saya membuat sistem gimana membedakan orang kaya dan miskin. Orang kaya nggak mau masuk kelas 3. Itu standar saya. Orang kaya nggak mau masuk kelas 3. Orang punya duit nggak mau masuk kelas 3. Makanya udah masuk gini, Anda turun masalah. Kamu jangan namanya ya, kasih kematian. Itu harus pindahin ke rumah sakit kami. Ibu jangan menghina. Ibu kalau udah tarakan saya Bu ya, sekolah rumah sakit kami Bu ya. Enggak. Saya bisa cek. Saya jamin rumah sakit kami lebih baik kelas swasta. Kita operasi jantung pun bagus. Orang aja persepsinya pikir, satu teman-teman. Enggak tahu kan. Kamu ke bukis, bukis BPJS atau kasih tahu si Tommy. Tarakan suruh telepon atau jemput. Kita pindahin Bu, nggak ada pilihan. Bu. Kami Narakang Pak. Kedua. Dari Rusun Amin Narakang. Kami ketua. Masalah PPRS. Betul Pak. Tapi Rusun Amin kelemahan di undang-undang. Nah, tapi kalau ibu nggak bisa kumpulin 50% ke 1, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kelemahan. Saya udah ngurus ini ya, sudah dari Udah dibentuk, tinggal pengesahan adalah pasal kalau terjadi deadlock antara pengembang atau PPRS penghuni, kami boleh ambil alih, kami kelola, kami yang dari pengurus sampai beres baru jalan. Karena ada hubungan dengan rekening bank. Kalau kita buka rekening baru di luar PPRS, orang juga nggak mau nyetor kan, terus hilang tanggung jawab siapa? Makanya kadang-kadang kami lebih pilih yang pengembang, karena pengembang saya masih bisa neken dia. Kalau orang lain yang ngurus, bisa kabur loh Bu. Ini pengembangnya kita nggak ada siapa ya? Udah lewat, kalau lewat ya kalian yang terima tahu. Kalau kita ingin tahu surat izin pengembang pengelolaan tsunami yang Nggak tahu di tsunami, nggak, masing-masing bentuk aja. Udah. gimana caranya kita bisa Harus mengelola kumpul. rumah kita sendiri Pak? 50% ke 1. 50%. Jadi harus cari penghuni, dapat dikumpul 50% ke 1, kasih kami usahakan. Sudah. Ada Pak. Satu ini Pak, mengenai pertanahan Pak. Kami dari Ah, kalau pertanyaan Bu, BPN, saya lagi siapin, saya mau gugat ke MK, saya mau ambil alih. Pasti ribut lagi sama menteri saya mau gugat. Iya, Pak. Undang-undang nggak Pak? Sekarang bayangin ya, saya bebasin PBB. Sekarang saya mau naikin mungkin 2 miliar ke bawah nggak usah bayar PBB. Tapi bikin sertifikat, orang yang tanah cuma 800 juta, dimintain 170 juta. Mana ada orang punya duit? Coba kalau sertifikat Pemda yang keluarin, kok kasih aja. Terus ibu tuh nggak Monas sama gedung ini. Bagaimana, Pak? Saya kalau bikin sertifikat, pengelolaan- saya mesti bayar ke BPN itu. Pak, kalau surat izin pengelola nggak ada gimana? Ajuin ke kami, saya kumpulin tanda tangan 50%, ada rapat, ada proses. Nah, nanti suruh Ibu Eka urusin. Yang penting orang sama kayak Karena perumahan, dia nggak ada suratnya Pak. nggak mau sama kayak perumahan Surat lama. kontrak. Makanya sama kayak perumahan lama, nggak nyerahkan jalan ke kami. Jalannya hancur, Jakarta kan banyak tuh. Kami nggak bisa bikin. Karena bukan tanah kami. Caranya gimana? RT RW masyarakat tanda tangan bikin surat, menyerahkan ke kami. Karena pengembangnya udah nggak ada. Ini juga sama, tulis saya surat seperti apa, tanda tangan 50% plus 1, masalahnya apa, baru kita cari solusi. Ya. udah disampaikan ke kepala dinas tadi. Itu sudah diterima oleh pengelola gitu, PT. Tapi kalau PT
tidak melakukan sesuai apa yang sudah ada ke polisi ini, Pak. Itu sistem pun dilakukan. Nggak dilakukan, Pak, tetapi dia langsung ngambil keputusan jatuh ke Bapak ini. Dalam Pak, kok nggak sesuai dengan prosedur ini? Enggak, karena gini Pak, itu ruko itu Pak, ada tunggakan 23 juta. Dan itu tidak disegel di Rusunawa, di ruko nomor 3. Nggak apa-apa, lain kasus. Kalau soal itu lain kasus, ini toko lain kasus. Kamu catat teleponnya, kamu cek alasan ibu ini bohong apa enggak. Lu telepon kepala UPT-nya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oh, punya. Dari Bapak, Pak. Beres sudah. Sedang proses, Pak. Mau panggil perumahan. Tuh, pegang aja. Makasih. Sudah dimasukin soalnya? Sudah sana, Pak. Sudah. Oh, udah ya. Oh. Kemarin udah datang kan? Iya sudah. Jelek nangis Pak, kasihan. Jadi saya ngerasa bersalah. Ini Mama. Kemarin udah foto kan? Ya. Udah ada perkembangan belum? Itu nggak pusingin lah kabel lah. Ini udah nggak ada kenangan. Pelakunya nggak dicari Pak? Nggak tahu tuh. BU udah lapor polisi kok. Nggak mau pusing kayak gitu. Sebenarnya dulu kita udah ketemu di Merdeka Timur 2014 Bapak tergerang. Udah beres. Nah, saya pikir kan ya mungkin di situ aja. Nah, pas kemarin saya bagus juga. Saya dapat ide ini dari wartawan juga yang nanya. Tapi itu loh, Pak, Merdeka Utara tenggelam Pak ya? Tergenang Pak ya? Saya pikir mana mungkin Merdeka Ring ini tergenang ya? Orang waduk minus 2, pompa pasar ikan semua beres, nggak mungkin ada genangan di situ. Selama sampai beres ini nggak mungkin ada genangan. Tapi saya curiga juga, jangan-jangan apa ada kayak bener. Ya udah gitu. Aku nggak tahu, aku udah sabotase dibully lagi. Aku udah bilang kan, kayak underpass digunting kabelnya. Kayak yang di Pasar Gomblong, kabelnya ditukar. Dia bilang gigit tikus. Saya bilang apa-apaan. Kayak banjir Kanal Barat, dia bilang. Ini jebol nih. Kenapa saya lihat, kenapa kali Angke bisa begitu meluap sampai Jakarta Barat tenggelam. Saya langsung curiga, ini pasti kalian buang airnya, semua dibuang ke Kanal Barat. Karena saya lihat dari pasar ikan, saya tiap pagi lewat, Gajah Mada, airnya kering. Saya lihat di CCTV Istiqlal kering, Gunung Sahari kering. Kenapa? Berarti kamu tutup pintunya nih. Kalau itu ngapain? Air ngocor dari gunung gitu banyak. Ngapain lu iseng lu tutup pintu? Lu tutup pintu kan tambah tinggi. Nanti udah siaga 1 udah buka mendadak, ya tenggelam dong Jakarta. Terus kan saya panggil, katanya apa? Itu protap lama. Nah, saya udah suruh buka dari tahun lalu. Tahun lalu ada tenggelam nggak Jakarta Barat? Enggak. Jadi kalau kali Angke, kalau kamu lempar air dari Ciliwung di Manggarai, buka pintu semua diarahkan ke karena banjir barat. Ini kali Angke nggak mau turun karena airnya lebih kencang, ketahan. Kalau kali Angke ketahan sampai Ciledug banjir, Tangerang pasti banjir sampai Ciledug. Makanya barat nggak mau turun, gotnya nggak mau turun. Makanya saya suruh buka. Baru dibuka 5 cm. Nah, saya ketawa-ketawa aja. Berarti kamu pernah tutup dong? Kan saya udah suruh buka dari tahun 2014. Jangan pernah ditutup. 2015 jangan pernah ditutup. Berarti dia tutup lagi. Yang alasannya protap Belanda. Kan Belanda negara lalu sekarang. Pak, itu nih kabel milik siapa Pak? Yang Nggak tahu aku. Aku nggak tahu gitu banyak. Gila udah 12 truk. Mau dicek lagi itu, Pak? Ada di jalan-jalan. Udah lapor, air udah lapor. Mau dicek lagi nggak, Pak? Jalan-jalan mau dicek lagi nggak, Pak? Ada. Cek. Makanya kita suruh PPSU, mana ada genangan cek. Sekarang nggak ada genangan pun mesti turun. Ya saya bersyukur lah, hujan gede melulu kan ya bagus, kita tes. Jadi gini, saya jelasin gini. Air itu datang dari Bogor. Pintu pertama itu Katulampa. Kalau Katulampa siaga 1, berarti 7 jam lagi, sekarang lebih cepat, 5-6 jam lagi, akan masuk ke pintu Manggarai. Nah sekarang saya tanya sama kamu, pintu Manggarai kenapa ada pintu? Terus kenapa ditutup terus?
Airnya kan datang terus ini. Kalau kamu tutup tuh sampai tinggi baru dibuka, kira-kira airnya banjir nggak? Kenapa nggak kamu buka aja terus, biar airnya ngalir? Dulu, kalau menurut saya juga nggak tahu benar nggak teori saya. Belanda nutupin pintu Manggarai, mungkin dia mau ngangkut pasir batu kayu dari Bogor, Depok, Pasar Minggu ke Jakarta, pakai transportasi air. Makanya dia bilang nggak boleh dibuka. Terus kalau airnya datang banyak, kalau buka, istana tenggelam. Kenapa tenggelam? Zaman Belanda dulu belum ada waduk fluid. Waduk fluid baru dibangun tahun 80-an resmiinnya. Dan pompa pasir ikan nggak baik. Jadi buat ngamanin zaman Belanda, dia bangunnya kanal banjir barat. Supaya air nggak masuk ke kota. Ini kan daerah elit nih. Menteng, Istana, Kota, Sunda Kelapa, airnya dibuang ke kanal banjir barat. Tapi sekarang kan zaman berubah. Jadi itu terjadi, coba baca sejarah baik-baik. Itu kampung-kampung sebenarnya tenggelam dari dulu. Jadi Belanda ngamanin Menteng, ngamanin area ini, tapi rakyat dikorbanin. Angke, Grogol, Krukut, semua nggak mau turun airnya nih. Tadi dihajar, dipotong oleh kanal banjir barat. Mau tenggelam yang lain deh, kampung tenggelam deh. Kamu baca sejarah lama-lama, kampung boleh tenggelam, tapi dalam lingkaran ini nggak tenggelam. Tapi sekarang zaman berubah. Nah, saya udah bilang, yang utama diberesin waduk fluid. Kalau waduk fluid beres, pompa pasar ikan beres, Ciliwung Lama beres, Gunung Sahari ditinggiin beres, kan itu udah tinggi nih Gunung Sahari nih. Pintu Ancol beres, ya jangan dibebanin ke kanal banjir barat dong. Kamu bagi di sini aja. Makanya tahun pertama saya dikerjain sama Pak Jokowi. Lempar ke kanal banjir barat gitu gede, melintasin tanggul, jebol batu hari-hari. Tanggul baru pun kalau dilintasin air pasti jebol. Jadi prinsip air saya kan bagi rata. Ini 1086 saluran, bagi rata. Nggak mau kerjain, terus bilang saya naif. Tuh mantan kepala dinas. Gubernur naif, bilang bisa ngatasi banjir dengan gampang. Saya bilang tidak naif. Banjir Jakarta tidak susah. Asal semua saluran dibagi rata. Sekarang yang susah kalau drop 2,8 meter susah. Air nggak mau turun kalau 7 jam. Makanya tahun ini saya akan bikin tanggul 3,8 meter. Kalau ada tanggul, air nggak mau turun. Harus pasang waduk pompa. Kita kerjain waduknya. Jadi nggak ada yang susah. Kalau selatan limpahan gimana? Wajar. Karena kalian tinggal di dalam sungai. Makanya di Kemang, beberapa tanah ada sertifikat mau kami beli. Kayak misalnya mini country. Hanya belasan rumah tergenang terus karena di dalam rawa-rawa. Ya udah deh, jual ke kami aja lah, biar kita bikin jadi embung. Mudah-mudahan dia mau jual. Terus satu lagi Golf driving range. Gara-gara Kemang Village dibuat bangunan, itu kan tampungan air. Ini Golf mau jual nggak tanahnya? Atau kamu buka, jangan ditutup. Jadi prinsip Jakarta itu saluran nggak boleh ada tertutup. Jadi yang sengaja nggak sengaja yang taruh kabel itu, dia pintar sebetulnya. Dia pengen saluran ini ketutup. Ya udahlah, Tuhan nolong lah kamu gitu. Metro Mini, Pak. Metro Mini gampang aja. Itu kan karyawan Metro Mini yang bergabung itu dijadi status karyawan. Oh enggak. Itu status operator Anda. Cuma kamu wajib menggaji dia 2 kali UMP. Dan kamu wajib kalau jalan 24 jam 4 sopir, 1 kernet. Ya 4 orang sopir. Nah, sehingga kami akan bayar Anda rupiah per kilometer, ada atau tidak ada penumpang. Tapi busnya kami tentukan, ada CCTV, ada AC, semua kami tentukan. Servis di ATPN. Ketika yang bus Jakarta baru itu datang, Metro Mini kan misalnya masih ada yang mau narik, Pak. Izin mereka dicabut atau tidak? Nggak usah cabut, mati sendiri. Karena Transjakarta yang akan datang, kami akan tempel persis dengan rute Anda. Kalau harga sama, lebih murah, kamu mau naik bus yang mana? Ya kecuali lu memang lagi mau adrenalin bagus, naik yang jelek. Maaf itu Pak. Gak apa-apa, saya udah tanya ada masalah. Jadi mereka ngotot di 17 Pulau Reklamasi yang di Ancol, yang Pulau M, dia mau jadikan insenerator sampah. Mereka yang mau bikin. Iya, saya bilang, kamu baca dulu semua. Di situ disebutin seluruh pulau reklamasi harus zero waste.
Artinya apa? Semua pulau harus membangun proses pengolahan sampah sendiri. Nggak perlu kamu tentuin pulau ini pulau sampah, ngapain? Nggak ada. Cuma masalah aja ngotot, mau maksa pulau ini pulau sampah. Terus mereka juga ada ngotot, 5% itu mau digabungin ke pulau yang sama, nggak bisa dong. Saya justru ingin orang biasa, pegawai yang bekerja di pulau, bisa tinggal di pulau, baru hemat ongkosnya. Tanah siapa? Tanah Pemda, bangunin apartemen juga. Kalau nggak kasihan dong, ini pulau orang kaya semua. Pegawainya jauh-jauh tinggal di Depok, Bekasi. Kenapa nggak tinggal di tengah pulau juga? Kamu cari kayak di pojok mana? Ya soal ya diamin aja. Itu biasa di Itu terkait apa? Nggak usah banyak ngomong mau titip di mana. Nanti terlalu banyak pengamat yang pinter-pinter. Banyak aktivis yang pinter-pinter. Patokan saya sederhana. Kalau kamu mau tahu saya mulai penitipan atau tidak, rusunnya udah siap atau belum? Kalau udah siap, aku tinggal SP 1, 2, 3 sikat. Rusun siap sikat. Mantan staf presiden yang bilang Andi Arief bilang bapak kan beritanya diberitakan bahkan bawa Aduh, Andi Arief itu mau ngetop nggak usah numpang Ahok deh, ya kan? Mau gua gugat gua juga nggak ada waktu ngurusin banjir. Kalau dia kan kurang kerjaan, gugat tempat. Pak, itu kasih ya Pak. Terima kasih. Bentar ya, jangan banyak-banyak. Soal yang paling jauh Pak, kan kemarin kerjanya memang kayak Kita udah serahkan kepada Pamjaya. Jadi saya fokus Pamjaya, gabung dengan Paljaya, kita kasih PMP. Walaupun dia gugat menang kan ada porsi-porsi tertentu yang bisa kita kerjakan sekarang. Kalau dia nggak sanggup, kita kerjakan sendiri. Dan mereka juga, Palija juga udah mau kerjasama dengan kita kok. Dia juga sadar nggak baik juga terus-menerus kayak begitu. udah siap Pak berarti untuk Nggak masalah kok. Nggak masalah. anggarannya gimana Pak? Dia malah mau serahkan pada kita kelola. PAM, kamu tanya sama Dirut PAM. Dirut PAM yang ngatur. Oh, terkait dengan kalau pungli yang ada di Taman Makam Bang. Itu taman makam udah kita cek, itu bukannya orang kita, itu makam juga udah tutup sebetulnya. Jadi masyarakat jangan pakai lagi makam yang udah penuh, dipakai lagi orang, ada preman-preman tanda kutip yang menjual. Itu aja masih kita perbaiki. Antisipasi dari Pemkot sendiri kan Kita mau tutup, supaya nyatakan situ nggak ada lagi pemakaman. Ya jangan sampai kubur orang digali lagi, ditanam gitu. Itu. untuk binaan warga Kalijodo ada nggak Pak ke depan? Mereka nggak ada yang mau daftar kok. Kayak yang udah, dia juga mungkin malu kali ya. Siapa sih yang mau ngaku PSK? Nah, ada beberapa udah pindah ke rusun kami. Saya nggak tahu, yang jelas dari Kalijodo, kita urusin anaknya sekolah, dia mau usaha, semua kita urusin. Nanti juga kita akan lihat, perlu dikasih bantuan gerobak, dagang. Dan Kalijodo juga nanti kita mau bangunin tempat untuk orang jualan juga makanan. Taman gitu luas, orang butuh makan minum. Ya kita akan orang situ akan bisa jualan lagi sebetulnya. Pembangunan Kalijodo rencananya kapan akan mulai? Langsung dibersihkan, langsung kerja. Kita harapkan sampai pembersihan, sampai kerja mungkin 6 bulan sudah siap resmikan. Pak mau nanya jauh tadi untuk anggaran dari DKI juga Wah kita tinggal PMP aja, dia urusan bisnis saja lah. Yo, makasih. Jalan Siwal gimana Pak? Jain Siwal masih panjang itu. Oh tapi akan dibangun Wah belum tahu. Tanggul A kita bangun tahun ini. tahun ini yang 3,8 meter. Perkembangan terakhir, Enggak lebih ya, benar. perkembangan terakhir dana 5 juta ke warga Kalijodo juga. Enggak. Yuk, thank you ya.